Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Qala muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah bidarain amin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya di dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba yang senantiasa bersyukur, senantiasa istiqamah di dalam ketaatan, dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita di dalam kebaikan, diijabah hajat dan doa kita sehat walafiat sekeluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa bisanadil muttasil ila al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad fi muallafatihi qala wa 'ala al-jumlati fajhalu ra'su sururil wal balaya kulliha. Al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad mengatakan, di dalam kesimpulan, di dalam perjalanan seseorang menuntut ilmu ataupun seseorang yang tidak menginginkan akan ilmu pengetahuan di dalam kehidupannya, fajhalu ra'su sururi wal balaya kulliha fid dunya wal akhirah. Maka ketahuilah kebodohan di dalam kehidupannya salah satu pangkal keburukan dan bencana keseluruhnya di dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Karena sesuatu yang dia inginkan di dalam kehidupan dunianya perlu dengan pengetahuan yang cukup. Apapun yang dia inginkan daripada martabat yang tinggi di sisi Allah, maka perlu dia mencapainya dengan pengenalan ilmu bagaimana dirinya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, seketika engkau datang kepada seseorang memberikan satu buah daripada dinar, ya'khudhu ahadahum dinaruhum ala dhufrihim fayakhbiru bizinatihi, maka seseorang yang paham dengan dinar tersebut cukup menaruh di kukunya tersebut mengetahui bahwasanya kadar emas yang ada di dinar tersebut adalah segini dan segitu. Maka Al-Imam Hasan Al-Basri mengemukakan, yakni min syiddati ma'rifati min umurid dunya, dikarenakan seseorang tersebut begitu pahamnya, begitu taunya tentang nilai dunia, sehingga kehidupannya dihabiskan untuk mengenal dunia, dihabiskan di dalam melakukan sesuatu yang di hadapan Allah semua itu tidak ada apa-apanya. Tapi seketika, kata Imam Hasan Al-Basri, walau sa'altahu an syurutis salati wa taharati lam ya'rifu syai'an minha. Seketika ditanyakan kepada orang yang ahli di dalam bidang dunia tersebut, ditanyakan bagaimana syarat hukumnya taharah, syarat hukumnya salat, syarat sahnya ibadah, maka dia katakan pasti dia tidak tahu. Maka disinilah sebagaimana kita mengetahui tentang nilainya dunia, jangan sampai diri kita gak paham dengan nilainya akhirat. Waqala, sehingga Al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad mengatakan, orang yang kebodohannya di dalam agama, di dalam perjalanan dunianya, maka bisa saja menjadikan kebodohannya tersebut menyebabkan kerusakan, menyebabkan bencana di dalam kehidupan dia, tidak hanya di dunia melainkan di akhirat. Waqala walau ijtama'a ala jahili a'da'uhu liyadurruhu lam yaqdiru ay yadurruhu bimithli ma qad darrabahu nafsahu. Maka Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad mengatakan, seandainya seseorang musuh yang memusuhi orang jahil tersebut dikumpulkan
untuk mencelakai orang yang bodoh tersebut, kata Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, lam yaqdiru ayyadurruhu, niscaya musuh-musuh orang yang bodoh tersebut tidak mampu memberikan kemudaratan bagi orang yang bodoh tersebut. Bimisli ma qaddarabahu nafsahu. Kenapa? Karena kemudaratan di dalam diri orang yang bodoh itu lebih dahsyat ketimbang kerusakan yang engkau mau berikan kepada orang tersebut. Jadi sampai seperti itu ulama mengatakan. Maka Imam Syafi'i mengatakan, sehebat apapun seseorang tersebut di dalam kecerdasannya dalam konteks ibadah, konteks fikih, konteks di dalam hukum hakam agama, aku mampu bisa mendebatnya sampai perkara yang aku perjuangkan dia benarkan yang telah aku ucapkan. Tapi seketika aku berdebat dengan orang yang bodoh, maka pasti aku akan kalah, kata Imam Syafi'i. Kenapa? Orang bodoh diajak debat. Kalau orang nggak paham, kita mau kasih mudarat dengan orang nggak paham, atau dengan zawil akli, akalnya hilang, kita mau kasih mudarat, kenapa? Nggak akan berkesan kemudaratan, tidak akan terkesan daripada tipu daya kita kepada orang yang zawil akli, yang akalnya telah keluar. Kenapa? Karena dia punya penyakit lebih besar dari apa yang kita mau lakukan kepada mereka. Maka Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengutip satu maqalah. Kama qala al-qail, ma yablughu a'da'i min jahil, ma yablughul jahilu min nafsihi. Apa-apa dari musuh-musuhnya orang bodoh untuk melakukan sesuatu kecelakaan bagi orang yang bodoh tersebut, ma yablughu, maka kecelakaan, kemudaratan, kesusahan atau bencana yang mau diberikan kepada orang yang bodoh tersebut, tidak akan sampai kepada orang yang bodoh itu min nafsihi, di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia punya penyakit lebih dahsyat daripada apa yang kita mau timpakan kepada dirinya. Wa kama qala al-akhar, dan sebagaimana dikatakan ulama yang lainnya, wa fil jahli qabla al-mauti mautun li ahlihi. Di dalam seseorang, di dalam kebodohan seseorang, sebelum kematiannya, sungguh dia sudah mematikan dirinya akan ilmu pengetahuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Fa ajsaduhum qabla al-quburi qubura. Adapun daripada jasad-jasad mereka orang yang tidak paham itu sudah menjadi kuburan sebelum jasadnya dikuburkan. Maka jangan sampai diri kita sebagai orang yang mayit, orang yang meninggal dikarenakan tidak pahamnya diri kita kepada agama. Jangan sampai diri kita sebagai kuburan dikarenakan diri kita nggak paham tentang syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalamnya. Tsumma innal jahla madhmuma ala itlaq. Sesungguhnya kejahilan tersebut adalah suatu madhmumun, perkara yang tercela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah firmankan di dalam Al-Qur'an, orang-orang yang beriman itu satu derajat. Walladzina utul ilma darajah, dan orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Kekuatan orang yang mempunyai ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala itu mampu melakukan sesuatu yang tidak terpikir dengan akal. Sewaktu Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam mengatakan, siapa yang mampu di antara kalian memindahkan singgasana Ratu Bilqis, maka dari seorang jin mengatakan, saya bisa memindahkan daripada singgasana dari Ratu Bilqis tersebut qabla ayyartadda min maqamik, sebelum engkau bangkit daripada tempat dudukmu, maka singgasana tersebut ada itu. Qabla ayyartafa ainik, sebelum matamu terkedip dan terbuka, maka singgasana tersebut telah Allah pindahkan dengan izinnya. Disinilah kekuatan ilmu. Bayangkan kalau bukan ilmu, besi tidak akan terbang. Bayangkan kalau tidak akan ilmu, besi tidak akan terapung.
Bayangkan seketika sesuatu benda padat dipikirkan dengan ilmu, dengan orang-orang yang Allah berikan daripada ilhamat, maka sesuatu yang berat sifatnya tenggelam besi menjadi timbul sebuah kapal untuk dimanfaatkan bagi manusia. Dulu kalau orang punya TV, kalau orang punya kulkas itu sudah keren sekali. Bahkan anak-anak di luar rumah itu menonton sampai di jendela-jendela rumah kita. Itu saking luar biasanya orang yang mempunyai TV. Itu semua wujud dengan ilmu. Maka seketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita masa, berikan kita waktu, berikan kita kesempatan untuk duduk belajar ilmu yang Allah berikan kemuliaan di dalamnya. Jangan sampai kita tidak ambil andil daripada ilmu tersebut. Bukan malah kita meremehkan ilmu. Bukan kita malah meremehkan yang menyampaikan ilmu. Khawatir. Sebagaimana Al-Imam Abdullah ibn Alwi Al-Haddad mengatakan, tidaklah seseorang tersebut jatuh daripada jurang kehancuran dikarenakan dia terlalu syiddatu minad dunya, terlalu ngoyo di dalam mencari dunia dan meremehkan orang yang belajar agama. Kadang kita bisnis nggak lancar, nggak untung, nggak mendapatkan kebaikan daripada bisnis kita itu bukan karena diri kita kurang lihai dalam bisnis. Bukannya kita kurang banyak dengan modal, bukannya kita kurang waktu di dalam melakukan aktivitas dunia, tapi terkadang ada sesuatu pikiran yang melintas di dalam kehidupan kita. Apalah orang ini mondar-mandir ke masjid, hari-hari di masjid, gak adakah untuk niat untuk mencari dunia, gak adakah untuk berpikir dia untuk mendapatkan kehidupan yang lain. Pikiran yang seperti itu menjadikan sebab Allah Subhanahu wa ta'ala inkisaru, melenyapkan daripada usaha kita sendiri. Bahkan seorang sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, yang Allah takdirkan dua kakak beradik ini, yang kakaknya getol mencari dunia siang malam dengan pikir bagaimana ekonomi umat Islam ini bisa berjalan, yang adiknya ini sibuk di dalam masjid dengan ibadahnya, dengan taklimnya, dengan pengajiannya. Tidak ada pengajian, tidak ada majelis zikir, melainkan adiknya ada di tempat tersebut. Maka kakaknya berulang-ulang kali menasehati adiknya, wahai adikku, enggak adakah keminatanmu di dalam usaha, di dalam bisnis? Coba engkau pergi bekerja, coba engkau cari bisnis. Kalau engkau enggak punya modal nih, saya akan berikan modal untukmu. Berkali-kali, tidak sekali dua kali. Maka adiknya katakan, wahai kakakku, cukup aku dengan keadaanku. Walaupun aku tidak memiliki dunia dan uang sekalipun, dan engkau tidak mau membiayai kehidupanku, aku cukup dengan kebahagiaanku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kakaknya tidak merasa puas. Datang kepada Nabi SAW dan mengadu. Diharapkan aduannya tersebut diambil berat oleh Nabi. Maka sahabat Nabi tersebut katakan, ya Rasulullah, saya punya adik ini sudah tidak ada minat lagi dengan dunia. Dia habiskan waktunya untuk mencari ilmu agama. Dia habiskan waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya kalau Rasulullah SAW didatangi ada aduan sesuatu yang memang perlu untuk dibetulkan, Rasulullah langsung membetulkan perkara tersebut. Maka sewaktu dia adukan permasalahan adiknya tersebut, rupanya tidak sesuai ekspektasi daripada kakaknya tersebut. Maka Rasulullah SAW katakan, terkadang sesuatu yang kita lakukan dari aktivitas dunia kita yang menjadi sebab pemudah daripada perjalanan bisnis kita itu adalah saudara kita yang menuntut ilmu. Terkadang apa yang kita lakukan daripada dunia semuanya menjadi mudah dikarenakan ada orang-orang yang belajar ilmu mendoakan kita di dalam kebaikan kita. Jadi adanya kita saat ini bukan semata-mata karena kehebatan kita, enggak. Karena ada orang-orang yang berjuang di luar sana. Wujudnya masjid seperti ini bukan karena kekuatan dan kehebatan DKM, enggak. Tapi karena ada orang-orang yang memikirkan di luar sana. Maka seketika
mendengar sahabat Nabi tersebut, maka dia kembali kepada adiknya, wahai adikku, kita menjadi partner dunia dan akhirat. Engkau urusan akhirat menjadi generator di dalam, aku menjadi urusan dunia di dalam, menjadi generator di luar. Semuanya ada sumbangsihnya. Tidak ada sesuatu kejayaan dan kebahagiaan di dalam kehidupan seseorang itu yang dihasilkan dengan secara individual. Semua butuh dengan pertolongan orang. Semua butuh dengan bantuan orang lain. Apakah itu dengan bantuan daripada finansial, tenaga, dan waktu, ataupun kita perlu dengan bantuan doa daripada orang tersebut di dalam perjalanan kehidupan kita. Maka perlu kita rasanya mengorbankan, mengeluarkan sesuatu yang kita jadikan manfaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita tahu nilai kehebatan dunia, maka kita pun juga harus tahu bagaimana kehebatan akhirat beserta janji Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam perjalanan orang yang menuntut ilmu. Summa, kemudian innal jahala madmuma ala itlaq. Sesungguhnya kebodohan itu suatu bencana kehinaan secara mutlak. Wa ayyajhalal insanu minal ilmi ma farradallahu alaihi ilmahu. Seseorang yang tidak paham atau bodoh di dalam ilmu apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala fardukan ke dalam kehidupannya, fahdhar, maka hati-hatilah, ayyuhal akhu min dzalik, dengan perkara tersebut. Sehingga Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, seseorang yang bodoh di dalam ilmu agama itu lebih dahsyat kecelakaannya ketimbang orang yang enggak paham dengan ilmu akhirat, ilmu dunia. Kalau kita enggak paham ilmu dunia, paling sengsara-sensaranya, kalau bisa dikatakan sengsara, paling lama 60-70 tahun. Kita enggak paham matematika, enggak masalah. Paling kita dikatakan orang yang enggak tahu kali-kalian. Tapi kalau bagi-bagian jago. Kalau kita nggak paham dengan ilmu sastra Indonesia, nggak apa-apa, kita masih bisa komunikasi dengan bahasa diri sendiri. Bahkan bahasa isyarat pun kita bisa. Kalau kita nggak paham dengan hitungan-hitungan fisika atau yang lainnya, nggak apa-apa, kita masih bisa menghitung yang lainnya. Itu nggak dikatakan rugi. Ataupun kita nggak tamat SD, berapa banyak orang yang nggak tamat SD menjadi miliarder. Berapa banyak orang yang nggak lulus kuliah, malahan dia memberikan lapangan kerja untuk orang-orang yang selesai kuliah. Berarti apa? Tidak ada satu jaminan orang yang tidak paham dengan dunia itu membuat diri mereka susah terhadap dunia. Tapi ketahuilah, kata Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, orang yang nggak paham dengan ilmu agama akan menjadikan kerugian di dalam kehidupannya, bukan hanya sekedar di dunia saja. Di dunia dia dikatakan orang yang begitu all out, begitu totalitas di dalam dunia tersebut. Sehingga di dalam konteks agama dia dikatakan orang yang hubbud dunya, kecintaan kepada dunia. Maka orang yang seperti itu akan menjauhkan dirinya yang pertama dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kerugian dia nggak paham agama tersebut bukan menjadi aspek dia rugi saja di dunia, tapi rugi juga di akhirat. Anak saya nggak mondok, nggak belajar agama, dia bisa-bisa saja, alhamdulillah dia sukses kan. Nggak ada namanya rugi, dia jadi bisnismen, dia menjadi banyak usahanya di mana-mana. Nanti seketika antum meninggal baru antum merasakan. Orang-orang semua baca Yasin, dia baca alif, ba, ta, ba, bi, bu, ba. Bingung dia mau baca apa. Amal jariahnya terputus. Kenapa? Karena salah satu anak yang taat, yang soleh, amal jariahnya mendoakan kepada kedua orang tuanya tak kalah meninggal.
Maka berapa banyak orang yang sedih di dalam kehidupannya setelah tuanya dikarenakan anaknya nggak paham dengan agama, nggak paham nilai sopan santun, nggak paham apa namanya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, nggak paham yang namanya menghormati yang tua. Kenapa? Karena semuanya nilainya dengan uang, nilainya dengan dunia. Ada uang, semuanya beres. Maujud fulus, mulus, mafi fulus, mampus. Kenapa? Semuanya standarisasinya dengan dunia. Sehingga dunianya merasa besar. Bahkan kecelakaannya di akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang tersebut orang yang merugi. Wa qala Fahdar ayyuhal akhu min dzalik, maka hati-hatilah engkau wahai saudaraku terhadap kebodohan daripada apa-apa yang telah Allah fardukan, Allah wajibkan di dalam amal tersebut. Wakhruj min dzulumatil jahli, dan keluarlah engkau dari kebodohan yang gelap ila anwaril ilmi, kepada nur ilmu, pemahaman ilmu. Jadi kita dipinta untuk mengeluarkan, untuk keluar diri kita dari kebodohan kepada anwar cahaya ilmu, kepahaman yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Walaisa biwajibin, dan bukan daripada perkara yang wajib antattasi'a fil ilmi, untuk mengembangkan atau meluaskan ilmu. Jadi maksudnya nggak wajib itu untuk diri orang yang nggak begitu paham di dalam agama. Dia nggak wajib, cukup dia tahu. Jadi untuk kita mengembangkan ilmu itu tidak diwajibkan, tapi untuk belajar ilmu itu perkara yang diwajibkan. Bal wajibu alaika, akan tetapi wajib ke atas engkau ta'allumu qadril ladzi la budda laka minhu. Yang wajib bagimu engkau belajar dengan sesuai kadar kebutuhan yang engkau harus tahu daripada landasan atau standar-standar agama yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Wala ghina laka minhu, dan jangan merasa cukup dari apa yang telah engkau ketahui. Jadi satu sisi orang yang baru mau belajar ilmu tersebut tidak diperintahkan untuk mengembangkan ilmu, tapi satu sisi dia harus tahu, belajar pokok-pokoknya daripada ilmu tersebut. Dan jangan kalau sudah tahu, maka jangan pernah merasa puas di dalam ilmu tersebut. Kalau sudah tamat SD, SMP, kalau sudah SMP, SMA, kalau sudah SMA, kuliah, kalau sudah kuliah S1, S2, S3, doktor atau PhD atau profesor, jangan merasa puas. Tapi ingat, satu sisi jangan merasa bangga dengan amal, dengan titel yang kita bawa. Semua yang Allah berikan tersebut adalah anugerah kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kasihi. Wa kama yajibu alaika, dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ke atas engkau anta ta'allama fi nafsika, untuk mempelajari akan dirimu dari setiap apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yajibu alaika aidan, dan diwajibkan kepada engkau juga antu'lim ahlaka wa auladaka wa kullaman laka wilayatun alaihi, dan diwajibkan ke atas engkau untuk mengajarkan istrimu, anakmu, dan setiap yang menjadi tanggung jawabmu terhadap keluargamu. Jangan cukup kita saja yang paham ilmu, cukup kita saja yang paham kaedah sholat, cukup kita saja yang tahu yang namanya syariat-syariat agama. Kita berikan pemahaman kepada istri kita. Kenapa? Karena istri kita inilah yang menjadikan daripada setiap adanaha, yang menjadikan keturunan-keturunan mereka itu orang yang paham agama. Kalau diri kita saja yang menjadi paham,
kita tidak berusaha mengajarkan istri kita untuk paham dengan agama, khawatir nanti kalau kita mau loyal terhadap agama, mau loyal terhadap ilmu, istri kita malah menjadi batasan untuk kita loyal terhadap semua tersebut. Berapa banyak orang tua yang pengen menjadikan anaknya hafiz, menjadikan anaknya yang paham dengan agama, benturannya kepada istrinya. Kesianlah bang, anak di sini saja, gak usah jauh-jauh. Akhirnya anak nggak diajarkan untuk mujahadah, berkorban di dalam ilmu agama, sehingga menjadi penyesalan seketika tuanya. Maka satu kewajiban bagi seorang pemimpin, orang yang mempunyai tanggung jawab untuk mengajarkan ilmu yang pertama kepada istrinya. Pulang dari majelis, biasakan ngobrol sebelum tidur. Alhamdulillah Bu, alhamdulillah Bunda, alhamdulillah Umi, tadi maghrib pengajian yang dibahas tentang pentingnya ilmu. Rupanya ilmu tersebut diwajibkan pula untuk disampaikan kepada orang yang terdekat. Orang yang paling dekat saat ini di dalam hati abang adalah adik. Alangkah nikmatnya kalau abang paham agama, adik pun paham juga tentang agama. Sehingga hubungan kita ini menjadi dekat kepada agama dan melahirkan orang-orang yang cinta kepada agama. Adiknya langsung bilang, abang ini salah makan obat kah? Wakana. Tapi kadang abang terserah mau ngaji di mana saja, mau keluar kemana saja, jangan ajak-ajak adik, abang aja yang terbawit. Akhirnya apa? Abangnya belajar, suaminya belajar ke sana kemari, istrinya di rumah dengan anak-anaknya. Nikmat dengan keadaan sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan perkara tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa thiyabaka fatahhir." Bajumu sucikan. Baju kita sucikan. Kalau diperintahkan untuk disucikan, berarti kita disucikan daripada segala macam najis. Najis besar, najis kecil, khaffaf, mughalladah atau mutawassithah, kita sucikan. Itu dalam konteks kotor, dalam konteks ubudiyah, apakah itu najis atau tidak. Tapi dalam konteks agama, wa thiyabaka fatahhir, bajumu sucikanlah. Berarti kita harus mencari pakaian yang halal. Kita dapatkan pakaian yang halal. Sebagaimana hadis Nabi SAW. Ja'a rajulun ra'suhu ash'asha aghbar. Seorang laki-laki yang datang dari perjalanan yang jauh dan rambutnya dalam keadaan kucel kumal, pakaiannya dalam keadaan berantakan. Kemudian dia berdoa kepada Allah, wa kaifa, bagaimana doanya bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa? Salah satu tanda doa diijabah oleh Allah, yang pertama dia dalam keadaan musafir. Dia dalam keadaan carut marut daripada kehidupannya. Kemudian dia berdoa kepada Allah, la abarrah, maka niscaya Allah akan ijabah dia punya doa. Jadi orang-orang dan teman-teman yang lagi musafir banyak doa. Kenapa? Karena dengan sebab musafir kita menjadi salah satu kunci wasilah terijabahnya doa yang Allah Subhanahu wa taala ijabah di dalam munajat kita. Maka seketika Rasulullah katakan, bagaimana dia bisa diijabah doa dia? Wa malbasuhu haram. Pakaiannya dihasilkan dengan cara yang haram. Wa mat'amuhu haram, dan makanannya dihasilkan daripada makanan yang haram. Terkadang kita mau sholat nggak ada peci yang dijemur punya teman kita embat. Bagaimana Allah mau terima ibadah kita? Kita nggak punya baju atau sarung ini. Lihat di jemuran ada sarung, dipakai dulu tanpa ada izin. Ghosab di dalam agama diharamkan. Bagaimana ibadah kita mau diijabah? Bagaimana ada kesan di dalam ibadah kita, sedangkan apa yang kita hasilkan dan kita ikutkan di dalam ibadah kita itu perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Kalau seandainya dalam konteks pakaian wa thiyabaka fatahhir,
pakaian kita untuk disucikan, berarti kita harus menghasilkan pakaian dengan cara yang baik, membelinya dengan uang yang halal, dan mendapatkan uang halal tersebut dengan cara bisnis yang halal pula. Kalau konteksnya di dalam kehidupan rumah tangga, wasiyabaka fatahhir, bajumu, pakaianmu sucikanlah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, antum libasul lakum, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istrimu pakaianmu dan kamu adalah pakaian istri. Oh, istri pakaian kita kah? Kita pakaian istri kah? Iya, betul. Idzal taqal hitanu hitana wajabal husul. Dalam satu kaidah fikih, apabila satu khitan, satu kemaluan dengan kemaluan berkumpul, maka wajib dia mandi. Kok berkumpul aja wajib mandi? Ente nggak paham. Nanti kalau sudah besar baru paham. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala firmankan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Engkau adalah pakaiannya dan dia adalah pakaianmu. Seketika pakaian kita, maka perlu kita rawat, perlu kita didik, perlu yang namanya kita berikan daripada pemahaman-pemahaman tentang agama. Jangan sampai kita beribadah dia meninggalkan ibadah. Jangan sampai kita bangun subuh dia masih tidur sampai terbit matahari. Ini namanya zalim. Ini namanya orang fasik. Sehingga Rasulullah SAW sabdakan, atadruna manid dayus? Apakah engkau mengetahui siapa orang dayus itu? Dayus itu apa ya Rasulullah? Dayus itu apa ya Rasulullah? Ini mar'atul husna manba fi mambaisu. Ini adalah perempuan yang baik tapi tumbuh di tempat yang jelek. Datang laki-laki ke rumah, dibukakan orang tuanya, cari siapa? Cari seneng, ada Pak. Ngapain neng ente apa? Saya kenalkan calon pacarnya Neng. Oh, Masya Allah, anak saya sudah punya pacar, bangga. Ini namanya dayus, orang tua yang dayus. Bangga kalau anaknya punya pacar. Begitu juga seketika kita tidak risau dan tidak merasa sedih pasangan kita meninggalkan apa yang telah Allah perintahkan daripada agama, maka nih laki-laki, nih suami bersifat dayus. Orang yang akur, yang biasa saja seketika melihat pasangan dia meninggalkan perintah agama. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita tidak mensucikan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sesuatu tersebut menjadi pakaian kita. Waqala, jadi punya istri belajar agama, punya anak ajarkan agama, punya keluarga ajarkan agama, hatta yata'allamu qadral mafruḍa minhu, sampai mereka mengetahui, paham, tahu kadar sekedar daripada ilmu yang wajib ke atas diri mereka. Gak perlu mereka alim, gak perlu mereka menjadi ustadz atau ustazah. Cukup dia mengetahui batasan-batasan syariat agama, itu sudah menjadi cukup untuk kita sebagai pemimpin. Karena Rasulullah SAW sabdakan, inna li rabbika alaika haqqa, sungguh terhadap Allah ada haknya. Kita beribadah, kita ditetapkan untuk menjadi orang yang ma'bud di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna li rabbika 'alaika haqqan, sungguh terhadap Allah ada haknya. Wa inna li ahlika 'alaika haqqan, dan sungguh terhadap istrimu pun, keluargamu pun juga ada haknya. Wa inna li jasadika 'alaika haqqan, dan sungguh terhadap jasad kita pun juga ada haknya. Jangan terlalu dicapekkan dengan dunia sehingga tidak ada bahagian capek untuk akhirat. Jangan sampai capek kita hanya di dunia saja, tapi capek kita nanti di akhirat juga. Kenapa? Karena kita habiskan diri kita, jasad kita untuk perkara-perkara yang tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa inna li'ainika 'alaika haqqan, dan sungguh di kedua belah matamu pun juga ada haknya. Kalau kita senang dengan pemandangan yang bagus,
dengan wajah yang bagus, dengan mobil yang bagus, maka tunaikan hak kita untuk memandang Al-Quran. Tunaikan hak kita untuk memandang wajahnya ulama. Tunaikan hak kita untuk menghadiri daripada majelis-majelis ilmu. Kenapa? Karena mata yang memandang kepada sesuatu yang telah Allah ridhoi, tatanazzalur rahmah, akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, zikrus salihin, menyebut nama orang-orang saleh, tatanazzalur rahmah, akan menjadikan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala turun. Kalau mulut kita senang berbicara tentang ekonomi umat, senang bercerita tentang musibah yang terjadi saat ini, maka jangan lupakan bahagian lisan kita ini untuk senantiasa menyebut orang-orang soleh sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita sering menyebut idola-idolanya para kufar, menyebut orang-orang yang dilaknat oleh Allah, tapi lisan kita sedikit sekali di dalam menyebut orang-orang soleh. Maka beruntunglah orang-orang yang hari-harinya menyebut nama orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan yang patut menjadi orang-orang keluarga Nabi adalah yang lisannya senantiasa membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala hatta yata'allamuna al-qadra mafruḍa minhu wa illa athimta wa athimu. Kalau engkau tidak lakukan perkara tersebut, tidak mengajarkan istrimu, tidak mengajarkan daripada anakmu, tidak mengajarkan daripada orang-orang yang terdekat kepadamu, wa illa athima wa athimu, engkau akan berdosa. Apa yang dia lakukan dikarenakan tidak tahu terhadap perintah Allah, maka dosanya akan mengalir kepada engkau. Ini namanya dosa jariyah, dosa yang bersambung, dosa yang tidak disangka-sangka. Kita mau masuk surga selangkah lagi ditarik dengan istri kita, ditarik dengan anak kita. Kenapa? Karena kita membiarkan mereka tidak paham dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala a'ni, maka aku katakan, kata Imam Abdullah bin Ali al-Haddad, ya'simu minhum, mereka akan berbuat dosa karena mereka tidak paham dengan ilmu agama yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Man kana mukallafan, dikarenakan mereka orang yang mukallaf, orang yang sudah baligh, orang yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam menjalankan daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka beralasan, saya enggak tahu kalau ini bulan Ramadan, saya enggak tahu rupanya wajib puasa, saya enggak tahu rupanya wajib zakat, saya tahunya hanya bayar pajak, zakat saya enggak tahu. Apa yang dia tidak lakukan daripada perintah Allah untuk membayar zakat, maka mereka berdosa, dan dosanya akan mengalir kepada orang tuanya. Kenapa? Karena tidak dipahamkan tentang ilmu agama sewaktu dininya. Kita harapkan, kita berpikir bagaimana anak kita ini bisa jenjangnya S1, S2, PhD, doktor, profesor, tapi mereka nggak paham bagaimana cara wudhu yang benar, cara sholat yang benar. Itu kan musibah. Satu sisi kita bangga dengan pangkat, derajat, dan penghasilan atau titel yang dia miliki, tapi satu sisi kita akan menjadi sedih ketika nanti Allah Subhanahu wa taala tampakkan hisab di akhirat nanti. Silahkan mau jadi polisi, tapi polisi yang paham agama. Silahkan mau jadi insinyur, tapi insinyur yang paham agama. Silahkan mau jadi dokter, mau jadi profesor, tapi profesor yang paham agama. Kenapa? Karena kepahaman di antara keduanya tersebut, hanya kepahaman yang kita jadikan daripada keduanya tersebut di dalam kehidupan kita, menjadikan kita akan selamat di dunia dan selamat pula di akhirat. Wal qadirul wajibu minal ilmi ala kulli muslimin laisa bikathirin. Dan kadar ketentuan yang wajib terhadap ilmu itu
bagi seluruh orang-orang muslim enggaklah banyak. Laisa bikasir, tidaklah banyak. Wala yakadu yalhaqu talibalahu fi talabihi masyaqqatun insyaallah bisuhulatihi. Kenapa? Karena nyaris untuk belajar ilmu yang standar SNI atau SOP yang Allah tetapkan di dalam pengetahuan di dalam perkara yang wajib tersebut, untuk kita mencarinya tidak ada kesulitan bagi kita. Dan semua untuk kita lakukan itu secara mudah. Kenapa? Karena rumah dekat dari majelis taklim, karena kita hidup di antara orang-orang alim, maka tidak ada alasan untuk diri kita nggak paham dari sekadar ilmu yang Allah wajibkan di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa li'anna Allah taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, sudah azan belum? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yu'ayyinuhu ala dzalik, Allah mewajibkan untuk mempelajari daripada ilmu tersebut, yang khususnya yu'ayyinuhu ala dzalik, yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membantu. Wali anna Allah taala yu'ayyinuhu ala dzalik. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membantu, memberikan pertolongan kepada orang yang belajar ilmu. Wa yuyassiruhu lahu idza salahat niyatuhu, dan Allah akan memudahkan jalan orang menuntut ilmu apabila di dalam hatinya ini benar-benar untuk mencari ilmu. Walahu fi talabihi thawabun azim, dan mencari ilmu itu pahalanya besar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, yassarallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan bagi dirinya untuk jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tadha ajnihataha, sesungguhnya pasti malaikat akan menghamparkan ajnihataha, sayap-sayapnya mereka, li talabil ilmi, untuk para pencari ilmu, ridwan bima yasna, dan malaikat ridho akan apa yang dibuat oleh para penuntut ilmu tersebut. Wa qala alaihi salam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huduru majalisi ilmin, hadirnya atau duduknya di tempat-tempat ilmu, afdalu min salatin, lebih afdal daripada salat alfi rakaatin, 1000 rakaat salat sunnah, wa iyadati alfi maridin, dan lebih afdal daripada menjenguk 1000 orang sakit, wa huduri alfi janazatin, atau hadir mengikuti atau mengantarkan 1000 jenazah. Jadi duduknya seseorang di dalam majelis ilmu, ulama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, itu lebih baik daripada salat 1000 rakaat dan mengunjungi 1000 orang sakit dan mengantarkan 1000 jenazah. Yang fadilahnya besar seperti ini, terkadang kita masih juga gak semangat di dalam menuntut ilmu. Waqala, yang terakhir, waqala alaihi salatu wasalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha takaffala li talibil ilmi birizki, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjamin rizkinya orang yang mencari ilmu. Jadi sibukkan kita dengan ilmu agama, Allah jamin kita punya rizki. Jadi terkadang kita terlalu khawatir dengan rizki, padahal rizki telah Allah jamin. Terkadang kita terlalu khawatir dengan hidup, padahal Allah sudah menghidupkan orang yang telah hidup di sisinya. Bahkan orang yang sudah meninggal pun Allah masih hidupkan di sisi makhluknya. Buktinya apa?
para sahabat radhiyallahu taala ajmain, para salafun saleh, mereka sudah mati, meninggal dunia, walakinnahum ahya'u fi qulubin nas, akan tetapi mereka hidup di hati-hatinya manusia. Dan berapa banyak orang yang hidup di dunia tapi seakan-akan mati di dalam kehidupan orang yang hidup. Kenapa? Karena dia tidak ada nilai sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qultu wa hadha takaffalu khasin ba'da takaffulin ilmi wallahu alam bis-shawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya alim ya sattar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.